Luis Saha memberikan saran menarik kepada Ruben Amorim yang baru saja bergabung sebagai pelatih utama Manchester United. Mantan striker setan merah itu menyarankan agar Amorim mempertimbangkan untuk mengajak Roy Keane ke dalam tim kepelatihannya. Saha menilai Amorim membutuhkan sosok yang sudah akrab dengan Manchester United di masa-masa awal kepelatihannya. Menurut Saha, Amorim sebaiknya mempertimbangkan untuk merekrut mantan kapten United Roy Keane. Keane dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dan tegas dalam sejarah Manchester United. Meskipun sering mengkritik pemain setan merah, Saha optimistis bahwa Keane bisa menyesuaikan pendekatannya jika kembali ke ruang ganti di era saat ini. Manchester United mendapat kabar bagus dengan kembalinya Tyrell Malacia dari cedera. Malacia tampil untuk tim U21 dalam laga EFL Trophy versus Huddersfield Town, Rabu tanggal 13 November tahun 2024 dini hari WIB. Malacia pun akhirnya kembali bermain setelah sekian lama, tetapi bukan dengan tim utama MU, melainkan tim U21. Pemain 25 tahun itu menjadi starter dan bermain dalam satu babak melawan Huddersfield. Sayang, comeback Malacia berakhir tidak mengenakan. MU U21 harus menelan kekalahan dari Huddersfield dengan skor telak 1-4. MU U21 pun harus tersingkir dari ajang EFL Trophy musim ini. Untuk diketahui, EFL Trophy merupakan ajang yang melibatkan tim utama dari klub-klub League One dan League Two serta tim akademi dari tim Premier League. MU U21 sempat mampu menahan imbang Huddersfield hingga turun minum setelah menyamakan skor lewat aksi Victor Musa. Sayang, performa MU menurun di babak kedua, setelah Malacia keluar digantikan Harry Amas. Man United U21 pun harus kebobolan 3 gol di babak kedua dan akhirnya menyerah dengan skor 1-4. Kembalinya Malacia dari cedera berkepanjangan jelas menjadi angin segar bagi MU yang kini dibesut Ruben Amorim. Pilihan di sektor bek kiri kembali tersedia. Sebelumnya, MU sempat mengalami krisis berkepanjangan di sektor bek kiri. Pasalnya, selain cederanya Malacia, MU juga harus ditinggal Luke Shaw yang menepi cukup lama. Krisis bek kiri MU bahkan sudah berlangsung sejak musim lalu. Musim ini, Ten Hag dan Van Nistelrooy bergantian memainkan Nusair Mazraoui dan Diogo Dalot di posisi tersebut. Ruud van Nistelrooy kabarnya memberikan satu permintaan terakhir untuk para pemain Manchester United sebelum ia digantikan Ruben Amorim. Menurut The Sun, Van Nistelrooy sudah siap diminta pergi begitu Ruben Amorim resmi diumumkan sebagai manajer permanen pengganti Ten Hag dan akan membawa stafnya sendiri. Van Nistelrooy pun meninggalkan jabatannya di Old Trafford dengan sebuah pesan mengharukan untuk skuad MU, berisikan satu permintaan terakhir yang meminta mereka untuk mendukung sang pelatih baru dan memberikan segalanya demi mengembalikan masa jaya setan merah. Van Nistelrooy dikabarkan legowo dan memaklumi jika Amorim tak membutuhkannya. Ruud menegaskan kepada para petinggi bahwa ia ingin bertahan di Man United karena ia mencintai klub. Tapi dia juga bersikap pragmatis dan sudah memperkirakan bahwa Amorim bakal menginginkan kendali total, termasuk kendali atas siapa yang akan termasuk ke dalam staf kepelatihannya, ujar seorang narasumber. Dia bilang kepada para pemain bahwa dia merasa sangat senang bisa kembali dan berkesempatan melatih klub ini selama 4 laga. Itu membantu karir manajerialnya, memperkuat ikatannya yang memang sudah erat dengan Man United, dan dia belum menyerah untuk kembali suatu saat nanti. Dia menegaskan kepada para pemain dan meminta mereka untuk memberikan segalanya untuk sang manajer baru. Manchester United dilaporkan kini ikut bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Tah menjadi pilar penting bagi Bayer Leverkusen dalam musim bersejarah mereka di bawah asuhan Xabi Alonso pada tahun 2023-24, ketika tim Jerman tersebut memenangkan gelar Bundesliga dengan status tak terkalahkan. Selama musim yang juga mencakup kemenangan DFB Pokal dan penampilan di final Liga Eropa, bek tengah ini tampil dalam 48 pertandingan dan mencetak 6 gol. Sejak bergabung dari Hamburger SV pada musim panas 2015, Tah telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Bundesliga. Manchester United dan Real Madrid dilaporkan akan bersaing untuk merekrut Jonathan Tah pada akhir musim ini. Dengan kontraknya yang berakhir pada 2025, Tah dapat memulai negosiasi prakontrak dengan klub non-Jerman mulai Januari. Agen bek tersebut baru-baru ini mengungkapkan bahwa bek tengah itu akan meninggalkan Leverkusen di akhir kontraknya, membuka peluang untuk perpindahan besar-besaran di Eropa. Setelah jeda internasional November, Tah akan kembali tampil di Bundesliga untuk timnya saat mereka menjamu Heidenheim yang juga bersaing di Liga Konferensi pada tanggal 23 November. Barcelona dilaporkan menolak melepas gelandang bernilai 100 juta euro, sekitar 1,6 triliun rupiah kepada Manchester United atau Liverpool. Dikutip bolasport.com dari Barca Universal, dua raksasa Liga Inggris, Man United dan Liverpool, diklaim menjadi dua peminat serius Casado.
Namun, Man United dan Liverpool diyakini akan kesulitan merekrut sang pemain. Pasalnya, Casado memiliki klausul fantastis senilai 100 juta euro, sekitar 1,6 triliun rupiah di dalam kontraknya. Klausul tersebut disematkan Barcelona dalam kontrak baru yang ditandatangani Casado pada musim panas kemarin. Di sisi lain, Barcelona juga tak mempunyai niat untuk melepas salah satu aset berharganya itu. Pelatih anyar Manchester United Ruben Amorim dilaporkan tidak tertarik untuk memakai tenaga Joshua Zirkzee. Dilansir dari Daily Mail, The Red Devils dikabarkan tengah berupaya untuk melepas Zirkzee dengan skema pinjaman. Hal ini jelas jadi kabar tidak mengenakan buat sang pemain karena Zirkzee baru saja direkrut MU dari Bologna pada awal musim ini. Peminat Zirkzee pun sudah muncul. Klub top Italia, Juventus disebut berminat untuk meminjam penyerang asal Belanda itu pada bursa transfer Januari mendatang. Amorim sudah punya rencana untuk MU. Pelatih asal Portugal itu diklaim ingin membawa bomber andalannya selama menukangi Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Jika transfer ini bisa terrealisasi maka posisi Zirkzee bakal sulit. Ia hanya akan jadi penyerang pilihan ketiga di MU. Zirkzee sendiri masih terus beradaptasi di MU. Pemain berusia 23 tahun itu sejauh ini baru 4 kali main sebagai starter di Liga Inggris. Zirkzee juga belum lagi mencetak gol di Liga Inggris setelah membobol gawang Fulham pada pekan pertama kompetisi kasta tertinggi di tanah Inggris tersebut. Zirkzee saat ini kalah bersaing dengan Rasmus Højlund. Bomber asal Denmark itu jadi pilihan utama di lini depan MU walau secara penampilan juga belum memuaskan. Christian Eriksen kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini saat kontraknya berakhir. Pasalnya, manajer baru Ruben Amorim ingin membangun skuad muda dan bersemangat. Kabar tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano. Dia menyebut Amorim ingin membentuk tim baru di musim depan tanpa menyertakan pemain Denmark itu. Amorim ingin melihat intensitas, jadi harapannya adalah Manchester United mendatangkan pemain baru mulai tahun 2025 dengan Ruben Amorim. Namun, intensitas adalah kata yang sangat penting untuk apa yang ingin dibangun Ruben Amorim di Manchester United, katanya. Misalnya, saya tidak berpikir Christian Eriksen akan terus berada di Manchester United di bawah Amorim setelah musim ini, dan ini akan menjadi arah di klub dengan pelatih baru. Dengan dimulainya masa jabatan Amorim minggu ini, perlawanan ini bisa jadi terlalu dini, karena mantan bos Sporting itu ingin meluncurkan proyek jangka panjang, yang kemungkinan tidak mencakup Eriksen yang secara fisik menurun dan menua. Romano mengonfirmasi bahwa mantan gelandang Tottenham itu tidak diharapkan berada di klub musim depan. Anthony sedang merasa tidak puas dengan situasinya di Man Utd musim ini, terutama terkait minimnya waktu bermain yang ia dapatkan. Hingga saat ini, winger asal Brasil itu belum pernah menjadi starter dalam satupun pertandingan Liga Premier. Berdasarkan laporan dari United District, Anthony merasa tidak bahagia dengan situasinya di Old Trafford saat ini dan berharap dapat melakukan pembicaraan dengan pihak klub untuk memahami perannya ke depan. Kendati tetap berkomitmen untuk klub, Anthony tidak puas dengan waktu bermain yang minim dan akan mempertimbangkan untuk hengkang jika situasinya tidak berubah. Dilaporkan pula bahwa pihak Man United membuka peluang untuk menjual atau meminjamkan pemain berusia 24 tahun itu pada bursa transfer Januari tahun 2025. Mantan klub Anthony, Ajax, disebut-sebut sebagai satu di antara tim yang tertarik untuk merekrutnya kembali. Hingga saat ini, Anthony baru tampil dalam 5 pertandingan musim ini, hanya 1 di antaranya sebagai starter, dan hanya bermain selama 27 menit di Premier League. Ia direkrut oleh Erik ten Hag dengan nilai transfer sebesar 85 juta pound pada musim panas 2022 dan menjadi starter reguler di bawah manajer asal Belanda tersebut hingga awal musim ini. Pelatih baru Man United diperkirakan akan memiliki waktu dalam beberapa minggu mendatang untuk menilai opsi skuad yang tersedia, dan tampaknya masa depan Anthony akan menjadi topik diskusi antara sang pelatih dan departemen sepak bola di Man United. Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, memberikan komentar mengenai pelatih baru timnya, Ruben Amorim. Ruben Amorim kini menjabat sebagai pelatih Manchester United, setelah sebelumnya meraih kesuksesan bersama Sporting CP. Harapan besar diberikan kepada Ruben Amorim, agar dapat kembali membawa Manchester United bangkit. Manchester United belum berhasil bangkit sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson yang pensiun. Pergantian pelatih tak serta-merta membuat Setan Merah mampu bersaing dalam perebutan gelar Liga Inggris. Dikutip zonajakarta.com dari laman Manchester United, Bruno Fernandes mengomentari kedatangan Ruben Amorim. Secara tak langsung Bruno Fernandes mengungkapkan kelebihan kompatriotnya tersebut. Pertama, Bruno Fernandes menilai Ruben Amorim dapat memberikan energi positif untuk timnya saat ini.
Ruben Amorim berhasil mengakhiri puasa gelar 20 tahun Sporting CP, dan Bruno Fernandes berharap itu dapat dilakukannya di Manchester United. Kelebihan kedua adalah soal pilihan taktik yang dipakai oleh Ruben Amorim selama menangani Sporting CP. Ruben Amorim diketahui memiliki sistem pertahanan 3 bek dengan diperkuat 2 bek sayap yang fleksibel. Bruno Fernandes tak ragu menilai Ruben Amorim sebagai pelatih yang pintar karena strateginya tersebut. Namun, gelandang timnas Portugal itu juga tak memungkiri, strategi Ruben Amorim tak bisa begitu saja diterapkan di Manchester United. Apalagi tipe permainan tim di Liga Inggris berbeda dengan Liga Portugal. Kelebihan ketiga yang penting bagi Man United saat ini adalah, kemampuan Amorim untuk terkoneksi dengan para pemain yang diasuhnya. Setelah tidak lagi di Manchester United, Ruud van Nistelrooy sudah dispekulasikan bakal menjadi manajer baru sebuah klub di Liga Inggris. Menurut laporan The Sun, ada klub Liga Inggris yang sudah cukup lama memantaunya. Klub itu adalah Burnley, yang saat ini bermain di Championship, divisi kedua Liga Inggris. Saat ini Burnley sejatinya masih dilatih oleh Scott Parker, yang semasa aktif bermain dulu juga merupakan penggawa timnas Inggris. Tapi kelanjutan karir Parker sedang dispekulasikan. Menurut Football Transfers, Ruud van Nistelrooy yang sedang lowong bisa saja bikin Burnley tertarik lagi. Ya, pada musim panas lalu Burnley memang sempat mendekati mantan bomber timnas Belanda itu. Namun, minat Burnley pada saat itu tidak bersambut. Ruud van Nistelrooy lebih memilih ke Man United sebagai asisten Erik ten Hag dan Burnley pun beralih ke Scott Parker. Dengan laju Burnley saat ini, plus hasil yang diperlihatkan Ruud van Nistelrooy sebagai caretaker Man United, ketertarikan klub Inggris tersebut diyakini bakal tersulut lagi. Sebelum ini Kenneth Perez, mantan bintang Eredivisie, juga sudah memprediksi bahwa Ruud van Nistelrooy bakal jadi buruan sejumlah klub yang butuh pelatih baru. Dan persaingan mendapatkannya bisa jadi bakal ketat.